Halo, pada pertemuan kali ini kita membahas topik sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini begitu banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ambil contoh seperti pembuatan es krim ya, pembuatan es krim dengan menggunakan garam. Itu prinsipnya adalah penurunan titik beku. Lalu cairan infus, obat tetes mata, dan banyak lagi. Jadi sangat penting juga kita mengetahui mengenai sifat koligatif ini. Karena di sini kita pakai istilah larutan ya. Jadi ingat kembali makna dari larutan itu apa. Nah, sebelumnya perhatikan contohnya ya. Seperti kita memasak air. Nah, pada saat masak air itu di mana air itu kan titik didihnya 100 derajat Celcius. Itu kondisinya ketika tekanannya 1 atmosfer. Bagaimana jika air tersebut dimasak di kondisi dataran yang berbeda? Ada yang dataran tinggi, satu lagi dataran rendah. Apakah sama mendidihnya? Jadi misalnya apakah air akan mendidih lebih cepat di dataran tinggi daripada di dataran rendah? Nah, bisa kalian cari kenapa mereka memiliki perbedaan titik didih ketika berbeda di dataran yang tidak sama. Untuk sifat koligatif larutan ini, konsep hitungan kimianya akan digunakan karena kita akan menghitung ke depannya untuk sifat-sifat koligatif larutan. Kemudian pertama tentang kemolalan. Ya, ada istilah kemolalan atau molalitas. Kemolalan itu merupakan konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram zat pelarut. Dengan rumus ya, molalitas jumlah mol zat terlarut per 1 kg zat pelarut. Atau dijabarkan mol kali 1000 per V. Nah ya, massa pelarut. Kemudian sebelumnya mungkin kalian tidak asing lagi dengan istilah molaritas. Jadi perbedaan antara molaritas dengan molalitas. Untuk molaritas itu lebih kepada volume larutan. Ya, kalau pada molalitas ke massa pelarutnya. Jadi rumusnya hampir mirip, cuman konsepnya berbeda. Satunya volume larutan, satunya massa pelarut. Jadi kita harus mengkonversi dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti soal itu dia menggunakan volume, maka kita ubah menjadi massa. Lalu ada istilah nanti persen ya, persen massa. Ada persen volume, persen massa. Jadi kalau misalnya suatu larutan itu kan terdiri dari 2 komponen penyusun, ada pelarut dan zat terlarut. Ya, jadi untuk persen zat itu sendiri, rumusnya massa zatnya dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Jadi misalnya ada larutan gula 60%. Itu maknanya apa? Ya berarti tadi dari 60 bagian gulanya, selebihnya berarti pelarutnya, misalnya air. Nah, contoh soalnya ya dengan menggunakan rumus ya. Kalau misalnya ditanya molalitas, kita ingat tadi rumusnya mol per massa pelarut. Ya, jadi tinggal hitung dengan rumus itu. Lalu ada istilah fraksi mol. Fraksi itu adalah bagian. Nah, dimana tadi larutan itu terbagi 2, pelarut dan zat terlarut. Jadi fraksi mol terdiri 2, jadi ada fraksi mol pelarut dan fraksi mol larutannya. Jadi X ini istilahnya XP ya. P itu artinya kita pakai sebagai pelarut. XP itu rumusnya mol pelarut per mol total. Kemudian kalau fraksi mol zat terlarut, berarti XT di sini simbolnya sama dengan mol terlarut dibagi mol total. Dimana kalau kita gabungkan antara XP dan XT, XP tambah XT itu adalah sama dengan 1. Nah, contoh soalnya nih ya, menghitung fraksi mol NaCl dan air. Jadi untuk mencari fraksi mol, misalnya di sini kita cari XT. Setelah dapat XT, karena rumusnya menggunakan mol terlarut dan mol pelarut, maka cari dulu molnya baru ke rumus.
fraksi. Jadi kalau ditanya fraksi mol larutan, berarti artinya fraksi mol NaCl-nya. Ini sudah didapat 0,029. Sedangkan untuk mencari fraksi mol pelarut, ya karena tadi XP tambah XC sama dengan 1, kita tidak perlu pakai rumus seperti ini lagi, langsung saja X air atau fraksi mol pelarutnya 1 dikurang fraksi mol larutannya. Oke, ini contoh latihan soalnya, bisa kalian pelajari. Nah, selanjutnya kita ke sifat koligatif larutan. Nah, tadi ya konsentrasi larutan itu kita gunakan konsentrasinya ada molal, ada molar, dan fraksi mol atau menggunakan persen-persen tadi. Ya, ini tadi perhitungannya sudah kita bahas. Nah, sifat koligatif. Jadi, apa itu sifat koligatif larutan? Karena tadi konsep larutan itu terdiri dari dua zat, yaitu pelarut dan zat terlarut. Jadi, adanya zat terlarut di dalam pelarut itu akan mempengaruhi sifat larutan itu sendiri. Jika kita tinjau dari jenis zat terlarut, maka sifat larutan lebih kepada sifat fisik, misalnya warna, rasa, bau, ya. Jadi kalau misalnya air kita masukkan garam, maka dari segi rasanya akan terasa asin, berbeda dengan air dengan gula. Ya, rasanya manis. Itu berarti ditinjau dari jenis zat terlarut akan mempengaruhi rasanya. Nah, untuk sifat koligatif ini tidak didasarkan pada jenis zat terlarutnya. Ya, jadi yang mempengaruhi sifat koligatif itu lebih kepada jumlah atau banyaknya partikel zat terlarut di dalam pelarut. Nah, di sini ada 4 sifat koligatif larutan. Ada tekanan uap, ada titik didih, ada titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, kalau kita tinjau mulai dari tekanan uap. Jadi, makna dari tekanan uap ini terjadi kalau suatu cairan, misalnya air, kita panaskan. Jadi akan terjadi perubahan fase dari cair menjadi gas. Sebelum dia berubah menjadi gas, tentu dia akan melewati yang namanya fase uap. Nah, dengan diberikan panas, artinya kalor, di mana air itu kan memiliki ikatan-ikatan molekul ikatan hidrogen pada molekul-molekul H2O-nya, di mana ikatan-ikatan H2O-nya itu sangat kuat. Jadi untuk memutuskan ikatan-ikatan H2O itu diperlukan energi yang cukup. Nah, ketika dia sudah putus, itulah nanti dia akan berubah menjadi uap air. Nah, proses dia menjadi uap air itu didasarkan pada ikatan tadi. Jadi ketika dididihkan, awal mulanya dia akan mengalami proses menguap. Menguap di mana molekul-molekul air ini akan naik ke atas. Nah, ketika tekanan di luar sama dengan tekanan yang ada di dalam zat cair, maka akan terjadilah peristiwa mendidih. Ya, jadi zat cair yang ada di dalam ini dia akan mengalami proses pendidihan ketika tekanan yang ada di dalam zat ini sama dengan tekanan udaranya. Nah, jadi ketika dipanaskan, ikatan-ikatannya H2-nya akan putus sehingga dia akan berubah menjadi uap. Nah, kita hubungkan ke larutan. Jadi, bagaimana ketika air tadi kita masukkan suatu zat terlarut? Kita ambil contoh gula. Apakah sama titik didihnya ketika air saja dipanaskan atau ketika air ditambah gula tadi dipanaskan? Nah, kita ambil contoh tadi gula. Gula itu tergolong zat terlarut yang sukar menguap. Otomatis dengan memasukkan gula ke dalam air akan memperbanyak partikel-partikel yang ada di dalam zat ini, zat cair ini. Yang awalnya adalah ikatan-ikatan H2O,
kemudian masuk ke dalamnya gula, maka gula tadi akan larut, akan berinteraksi dengan H2O di dalamnya, akan berinteraksi dan ada ikatan-ikatan yang terbentuk. Semakin banyak jumlah partikel di dalamnya, otomatis akan mempengaruhi ke peristiwa penguapan yang terjadi. Ya, istilahnya kalau misalnya kita memutuskan yang jumlahnya sedikit dengan banyak, tentu akan lebih mudah memutuskan yang jumlahnya sedikit dibandingkan yang jumlahnya banyak. Jadi di sini kalau misalnya jumlah partikelnya lebih banyak, berarti akan lebih sulit terjadi peristiwa penguapan. Otomatis nanti mendidihnya akan lebih lama. Berarti adanya partikel zat terlarut itu akan menghalangi partikel-partikel air H2O tadi untuk bisa teruapkan. Nah, jadi dari sini kita simpulkan bahwa dengan adanya zat terlarut akan menurunkan tekanan uap. Dengan penurunan tekanan uap tadi, maka akan memperlambat peristiwa pendidihan. Maka itu tadi nama istilahnya, terjadi penurunan tekanan uap jenuh larutan. Jadi adanya zat terlarut akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap. Nah, selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan itulah kita hitung nantinya. Ya, ini rumusnya ya. Delta P sama dengan P0 kali fraksi mol terlarut, atau P sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarutnya. Nih perhitungannya, nanti bisa kalian pelajari juga dari sumber lainnya dari buku paket. Kemudian titik didih. Nah, ini seiring dengan tekanan uap tadi. Jadi ketika suatu air pelarut ya, pelarut ditambahkan dengan zat terlarut, maka akan mengalami penurunan tekanan uap. Dengan turunnya tekanan uap, maka memperlambat peristiwa dia untuk mendidih. Ya, jadi lambatnya mendidih menyebabkan titik didih zat itu semakin tinggi. Jadi misalnya tadi air itu titik didihnya 100 ya, titik didih normalnya 100. Kita tambah gula, otomatis adanya zat terlarut tadi kan menurunkan tekanan uap. Berarti dia memperlambat, putus ikatannya lama, sulit ya. Ikatannya sulit putus, berarti proses menguapnya lambat, menyebabkan titik didihnya semakin tinggi. Seperti ini. Nah, jadi dia mengalami kenaikan titik didih. Untuk titik bekunya kebalikan. Ya, dia mengalami penurunan titik beku. Jadi dengan ditambahkan suatu zat terlarut ke dalam pelarut, titik bekunya akan semakin turun. Misalnya air titik bekunya 0 derajat. Ketika ditambahkan dengan suatu zat misalnya garam, maka titik bekunya akan berada di bawah 0, minus sekian. Ya, jadi dia mengalami penurunan titik beku. Nah, ini adalah diagram fasa ya. Diagram fasa hubungan antara titik didih dan titik beku. Ya, jadi ini ada diagram fasa wujud padat cair dan di sini adalah gas. Bisa kalian pelajari hubungannya di sini untuk pelarut dan zat terlarut. Ya, jadi yang ini adalah yang garis atas ini untuk pelarut, lalu yang garis putus-putus itu adalah untuk larutan. Jadi yang ini fasa padat ya, berarti ini membeku. Ini cair ke gas, berarti ini adalah peristiwa mendidih. Jadi ini titik didih. Titik didih. Ini yang ini titik didih pelarut, yang ini berarti titik didih larutan. Berarti kita lihat sini ya, garisnya naik ke sini. Berarti dia mengalami kenaikan. Awalnya 100, lalu titik didih larutannya di atas 100. Sedangkan di sini adalah peristiwa membeku. Di sini titik beku pelarut, ini garis ini titik beku pelarut, ini pelarut. Yang ini bawah ini berarti titik beku larutan. Nah, mundur seperti ini berarti di bawah 0, berarti sini 0. Ini di bawah 0 berarti minus sekian. Ya, ini hubungan antara pelarut dengan larutan terhadap titik didih dan titik bekunya. Kemudian untuk tekanan osmosis, ya,
Tekanan osmosis itu, osmosis di biologi kalian mungkin sudah pernah dengar ya istilah osmosis. Osmosis itu terjadi perpindahan partikel-partikel zat. Ya, kalau kita ambil contoh seperti timun ya, timun kita masukkan ke dalam larutan garam pekat. Otomatis lama-lama timunnya akan mengkerut. Kenapa timunnya bisa mengkerut? Nah, itu terjadi peristiwa osmosis. Jadi ketika dua buah zat dengan konsentrasi berbeda, maka akan terjadi peristiwa osmosis. Akan terjadi perpindahan partikel yang konsentrasi pekat dengan konsentrasi yang encer. Jadi ada istilah nanti hipotonis dengan hipertonis. Jadi ada istilah hipotonis, hipertonis dan isotonis. Hiper berarti kan tinggi ya, konsentrasi tinggi. Hipotonis konsentrasinya lebih rendah atau encer, dan isotonis itu sama, konsentrasinya sama. Jadi ketika dua buah zat tadi, misalnya ada tabung U ya, tabung U yang disekat oleh suatu selaput semipermeabel seperti dinding sel yang hanya memiliki pori-pori sangat kecil, maka yang bisa dilalui oleh pori-pori tersebut adalah yang ukurannya kecil. Berarti artinya di sini yang konsentrasinya encer, rendah. Jadi misalnya tabung U tadi dibatasi oleh selaput semipermeabel, ketika dihubungkan dengan selaput semipermeabel akan terjadi pemindahan dari air menuju ke larutan yang lebih tinggi, misalnya air garam. Maka terjadi peristiwa osmosis. Tapi perpindahan tidak terus terjadi, ada suatu titik di mana tidak lagi terjadi perpindahan, itu kondisinya adalah kondisi dia mengalami tekanan osmotik. Nah, ini yang namanya tekanan osmotik ya. Jadi tekanan osmotik itu atau disimbolkan dengan P, artinya tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan agar pelarut tidak berpindah dari larutan encer ke pekat. Berarti artinya ada suatu titik di mana tidak lagi terjadi perpindahan dari konsentrasi encer ke konsentrasi yang lebih pekat. Nah, rumus untuk menghitung tekanan osmotik di sini simbolnya tekanan osmotik kita simbolkan dengan P ya. P sama dengan M itu adalah konsentrasi, R itu adalah tetapan gas, dan T adalah suhu dalam Kelvin. Oke, ini bahasan topik yang kita bahas mengenai sifat koligatif larutan, khusus untuk yang larutan non-elektrolit. Ya, jadi ada 4 sifat koligatif untuk yang non-elektrolit. Jadi ingat kembali untuk materi sebelumnya tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, karena sifat koligatif ini dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi ketika dia adalah zat elektrolit, tentu dia mengalami pemecahan atau terbentuk ion. Nah, jadi partikelnya lebih banyak untuk yang larutan elektrolit dibandingkan non-elektrolit. Itu akan mempengaruhi ke sifat koligatif larutan. Demikian pembahasan untuk sifat koligatif larutan yang non-elektrolit. Untuk lebih jelasnya bisa kalian pelajari di buku, paket, dan sumber lainnya. Sebagai latihan, silakan kalian kerjakan soal berikut ini ya. Ini soal perhitungan molalitas fraksi mol. Lalu dan soal 4 soal ini. Ya, kalian kerjakan di buku latihan. Soalnya silakan ditulis.